Ya, Sobat Cuan, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu produk di pasar modal yaitu reksadana. Reksadana sendiri merupakan salah satu produk investasi yang cocok untuk kamu yang masih pemula dalam dunia investasi maupun bagi kamu yang hanya mempunyai waktu yang cukup terbatas begitu ya. Karena reksadana ini dikelola oleh pihak profesional serta berpengalaman yang disebut dengan manajer investasi. Nah, nggak cuma itu, masyarakat dapat berinvestasi pada reksadana melalui sekuritas dan bank yang menjadi agen penjual reksadana yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Tapi ya udah, nggak usah berlama-lama lagi, kita pahami dulu instrumen investasi ini agar bisa mendapat hasil yang lebih maksimal. Langsung saja kita bahas dalam gali cuan dari reksadana. Kita lihat slide yang pertama. Ya, reksadana sendiri mempunyai berbagai jenis produk, yaitu yang kalau kita lihat ya, yang pertama ada reksadana pasar uang. Nah, ini reksadana jenis ini memiliki kebijakan investasi 100% pada instrumen pasar uang atau serta surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Ini cocok untuk pemenuhan tujuan keuangan dengan jangka waktu pendek kurang dari 1 tahun atau investor dengan profil yang sangat konservatif. Reksadana jenis ini memiliki risiko paling rendah dan imbal hasilnya juga relatif lebih kecil begitu ya. Dan kalau kita lihat yang kedua berikutnya ada reksadana pendapatan tetap. Ya, kalau kita lihat reksadana ini sebagian besar alokasi investasinya minimal 80% ditempatkan pada efek yang memberikan pendapatan tetap misalkan surat utang atau obligasi. Ini cocok untuk pemenuhan tujuan keuangan dengan jangka waktu antara 1 hingga 3 tahun atau investor ini dengan profil yang konservatif bisa dikatakan. Lalu yang ketiga reksadana campuran. Reksadana campuran ini memiliki kebijakan investasi maksimal 79% pada instrumen pasar uang, obligasi, dan saham. Ini cocok untuk pemenuhan tujuan keuangan dengan jangka waktu antara 3 hingga 5 tahun atau investor dengan profil moderat. Lalu berikutnya ada reksadana saham. Jenis ini memiliki kebijakan investasi minimal 80% pada instrumen satu saham. Ini cocok untuk pemenuhan tujuan keuangan dengan jangka waktu di atas 5 tahun atau investor dengan profil agresif. Menganut prinsip high risk high returns, ini reksadana memiliki risiko paling tinggi dibandingkan dengan reksadana lainnya, tetapi juga mempunyai potensi keuntungan yang paling tinggi juga. Lalu berikutnya kalau kita lihat ada reksadana syariah. Ya pemirsa, reksadana syariah ini merupakan versi syariah dari keempat reksadana yang tadi sebelumnya sudah disebutkan, yang mengikuti ketentuan dan prinsip syariah Islam dalam pengelolaannya. Dan kira-kira kemana nih dari kelima ini yang cocok sama profil Sobat Cuan? Tapi sebelumnya boleh kenali dulu resiko-resikonya, kita lihat ke slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat potensi keuntungan terlebih dahulu ya. Ini kalau kita lihat potensi keuntungannya investasi reksadana ini bisa mendatangkan berbagai peluang keuntungan begitu ya. Investor reksadana dapat melakukan diversifikasi investasi tanpa harus memiliki modal yang besar. Sebagai contoh, investor dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin bisa dimiliki jika investor tersebut ini tidak mempunyai dana yang besar. Sejumlah produk reksadana juga bisa dibeli dengan hanya modal Rp100.000, bahkan ada produk yang minimum pembeliannya Rp50.000 hingga Rp10.000 saja. Lalu melalui reksadana juga akan terkumpul dana dalam jumlah besar sehingga manajer investasi dapat melakukan diversifikasi pada produk investasi di pasar modal maupun di pasar uang. Jadi dengan kata lain, investasi dilakukan pada berbagai produk investasi seperti saham, obligasi, deposito, ini sesuai dengan kebijakan dari masing-masing jenis reksadana yang dikelola. Dan dengan berinvestasi di reksadana, investor juga tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya sebab hal tersebut telah ditangani oleh MI atau manajer investasi profesional yang sudah berpengalaman dalam hal pengelolaan dana. Karena misalnya saja untuk berinvestasi di pasar saham begitu ya, dalam hal menentukan saham-saham apa yang baik untuk dikoleksi, itu bukan suatu hal yang mudah begitu ya. Hal tersebut tentu memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus yang tidak semua investor memilikinya. Lalu kalau kita lihat ini potensi risiko, kalau kita lihat memang potensi risiko sama halnya dengan instrumen investasi lain ya. Di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, pasti reksadana juga mengandung berbagai potensi risiko. Contohnya, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, risiko yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi atau surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana ini dapat diminimalisir oleh manajer investasi atau selaku pengelola dengan prinsip diversifikasi yang diterapkan. Adapun risiko likuiditas adalah risiko yang menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika sebagian besar investor reksadana melakukan redemption atau penjualan kembali atas unit-unit yang dimilikinya. Nah, kondisi seperti ini dapat berpeluang membuat MI kesulitan dalam
dalam hal menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Jadi pada dasarnya sebuah instrumen investasi ada untungnya, ada pula resiko. Tapi bolehlah kita pelajari dulu trik-trik reksadana yang bagus. Apa itu, kita lihat slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat sekalipun reksadana menjadi salah satu produk investasi yang highly recommended begitu ya untuk investor pemula, Sobat Cuan harus tetap jeli dalam memilihnya. Dan kalau kita lihat berikut trik-triknya, yang pertama adalah kenali dulu profil risiko investasi. Nah, profil risiko ini adalah gambaran diri seorang ketika menghadapi risiko dari kegiatan investasi yang ia lakukan. Dalam konteks instrumen satu ini risiko yang dimaksud adalah saat nilai aktiva bersih atau NAB begitu ya, atau harga reksadana turun. Ini kira-kira kalau lihat portofolio investasi Sobat Cuan, merah alias rugi, apakah Sobat Cuan akan stres atau galau atau seperti apa? Apapun jawabannya, semuanya ini relatif karena tiap orang punya tingkat toleransi risiko yang berbeda-beda. Kalau kita lihat secara umum begitu ya, profil risiko investasi terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama kita lihat ada konservatif yang tadi sudah disebutkan yang pertama. Ini orang-orang dengan profil risiko konservatif punya toleransi yang rendah terhadap risiko investasi. Jadi kalau kamu termasuk tipe yang mudah cemas, bingung, dan panik saat portofolio investasi merah, artinya profil risiko kamu ini adalah konservatif. Oleh karena itu produk yang paling cocok untuk orang-orang konservatif adalah reksadana pasar uang atau RDPU dan reksadana pendapatan tetap atau RDPT. Lalu berikutnya tingkat risiko dari kedua produk tersebut paling rendah kalau kita dibandingkan dengan jenis lainnya. Dan lalu berikutnya ini yang moderat, orang-orang dengan kategori moderat ini punya toleransi menengah terhadap risiko. Jadi kalau sewaktu-waktu mengalami kerugian begitu ya, dirinya siap menanggung risiko tersebut dan mulai tahu apa yang harus mereka lakukan ke depannya. Jadi mereka sudah mulai terbiasa melakukan diversifikasi investasi ke beberapa produk sekaligus dengan kategori risiko yang berbeda. Nah, hal ini untuk bertujuan untuk memperoleh imbal hasil lebih tinggi sekaligus meminimalisir begitu ya risiko dari investasi. Nah, produk yang paling cocok untuk orang dengan profil risiko moderat adalah RDPT dan reksadana campuran atau RDC. Lalu kita lihat berikutnya ada agresif. Ya, berbeda dengan 2 kategori risiko sebelumnya, orang-orang dengan profil agresif punya toleransi yang tinggi terhadap investment risk. Mereka tergolong sudah berpengalaman lah dalam berinvestasi dan punya kemampuan analisis yang mumpuni terhadap produk investasi yang mereka beli. Jadi kalau sewaktu-waktu portofolionya mereka merah alias rugi, hal itu justru jadi peluang untuk terus menambah investasinya. Hal ini investor agresif lakukan, ini tentu saja untuk mendapatkan potensi keuntungan yang lebih besar dalam jangka panjang. Lalu kalau kita lihat yang kedua, pahami jenis reksadana dulu. Lalu sesuaikan juga jenis produk yang dipilih dengan tujuan keuangan. Dengan menyesuaikan jenis produk yang kamu pilih dengan tujuan keuangan, misalnya kamu punya rencana untuk menikah 3 tahun dari sekarang, agar dana investasi kamu bisa lebih bertumbuh optimal. Nah, kamu bisa pilih produk RDPT atau RDC. Lalu riset perusahaan manajer investasi. Berikutnya dalam investasi reksadana yang punya peranan penting adalah MI tadi ya, manajer investasi. Gampangnya begini aja, manajer investasi ini adalah pihak yang punya kewenangan mengelola portofolio suatu produk reksadana. Jadi lakukan riset dulu mengenai rekomendasi MI terbaik, lalu cek juga legalitasnya melalui situs resmi OJK. Dan juga cek juga rekam jejak dari MI melalui pemberitaan media atau yang dari dulu-dulu hingga yang terupdate hingga saat ini. Lalu kita lihat, cek dulu jumlah dana kelola. Jadi dana kelola atau aset under management adalah nilai pasar dari aset-aset yang manajer investasi kelola atas nama investornya. Jadi jumlahnya bisa berubah seiring dengan arus masuknya dan keluarnya dana dari investor. Nilai dana kelolaan juga bisa berubah seiring dengan nilai aset investasi yang menjadi dasar atau underlying asset. Sebagai contoh, jumlah aset under management dari suatu produk reksadana saham meningkat seiring dengan tren positif harga saham-saham di bursa. Selanjutnya kalau kita lihat juga kinerja masa lalu ya. Cara memilih reksadana yang tidak boleh terlewatkan adalah melihat kinerja masa lalu dari suatu produk. Jadi meskipun kinerja masa lalu suatu produk tidak menjamin performanya di masa mendatang, seenggaknya bisa jadi gambaran kinerja dari MI pengelolanya. Jadi bisa juga ini memanfaatkan fitur top performance gitu ya di beberapa aplikasi tertentu. Sobat Cuan bisa memanfaatkan fitur tersebut. Melalui fitur tersebut juga kamu juga bisa mengetahui produk-produk reksadana dengan performa terbaik dan bisa jadi salah satu pilihan saat berinvestasi. Nah, tadi beberapa trik ya untuk kalian berencana untuk berinvestasi untuk pemula di reksadana. Nah, sekarang kita lihat ke slide berikutnya untuk tips buat kalian investor pemula di reksadana dan kita lihat langsung saja ke slide berikutnya.
Ya, yang kita lihat yang pertama, ini buat tujuan investasi yang jelas. Kedua, cari tahu cara kerja reksadana, lalu pahami berbagai jenis reksadana. Ada reksadana pasar uang, reksadana pasar pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham. Nah, itu penting banget untuk sobat cuan pahami dulu. Berikutnya tentu beberapa lama waktu investasi itu sudah direncanakan di awal. Terpenting pastikan sesuaikan dengan keadaan atau kebutuhan masa depan sobat cuan. Tentukan apakah modal bisa diambil sewaktu-waktu atau dibiarkan mengendap lama, dan juga lihat jenis reksadana yang akan kamu pilih, baru juga sesuaikan waktunya agar keuntungan juga lebih optimal, dan tentukan akan melakukan investasi rutin atau hanya satu kali dengan nilai yang banyak, begitu ya. Lalu juga kita lihat, pastikan reksadana tersebut sudah dapat izin OJK, dan yang terakhir pahami istilah-istilah dalam reksadana. Ada beberapa istilah yang wajib kamu pahami seperti NAB, UP, subscription, redemption, prospektus, manajer investasi, bank custodian, portofolio efek, transaksi disbursement, lalu juga transaksi switching dan juga atau KIK gitu begitu ya, kontrak investasi kolektif, dan banyak lagi istilah-istilahnya. Nah, dari aplikasi dari istilah-istilah ini sendiri bisa terlihat dari contoh perhitungan reksadana atau simulasi cara kamu berinvestasi reksadana. Jadi sebenarnya lebih mudah jika sobat cuan punya gambaran target cuan di reksadana sesuai dengan profil kalian.